Video penganiayaan seorang anak kepada ibunya beberapa waktu lalu menjadi viral di media sosial. Sang nenek berusia 71 tahun diusir oleh anaknya dari sebuah rumah mewah di Aceh Tengah. Hanya karena masalah lupa mematikan air keran, sang anak tega mengusir ibu kandungnya sendiri. Dan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semua umat manusia yang hidup di dunia ini, jika hanya melakukan dosa, akan menjadi penghuni neraka di akhirat nanti. Hal ini menjadi sebuah hukuman untuk mereka yang tidak mau mengikuti perintah Allah Ta'ala. Memang, setan selalu bertugas untuk menyesatkan manusia ke dalam jalan yang salah. Salah satu perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala adalah durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada umatnya yang beriman untuk menyayangi orang tua. Karena doa orang tua lah yang akan membawa kita kepada kemudahan di dunia maupun di akhirat nantinya. Bagi anak yang durhaka, dosa yang ia emban akan dibawa selamanya. Surga pun tidak akan pernah mau menerimanya. Lalu apa saja azab yang akan diterima oleh anak durhaka sahabat beriman? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut naudzubillah. Ini siksa neraka untuk anak durhaka versi dari Magenta Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutuk para anak yang durhaka. Kita hidup di dunia ini pastinya dipenuhi oleh kasih sayang dari kedua orang tua. Mereka selalu mendoakan agar anak-anaknya menjadi pribadi yang baik dan sukses di masa depan. Tidak akan ada masalah yang dihadapi oleh para anak-anaknya jika mereka mengikuti orang tua. Dari kecil, orang tua kita membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan rasa cinta. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan besarnya rasa kasih sayang kedua orang tua kita. Sebab anak yang berbakti kepada orang tua pastinya harus membalas semua itu dengan penuh kasih sayang. Perhatian kita harus mengutamakan kedua orang tua yang selalu ada untuk diri kita. Namun masih saja ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka membantah semua yang diberitahukan oleh orang tua. Bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang berani berlaku kasar kepada orang tuanya. Hal ini pun sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutuk semua anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Allah telah melaknat 7 golongan dari atas 7 lapis langit, dan kutukan itu diulang-ulang sampai 3 kali untuk masing-masing. Padahal satu kutukan saja sudah cukup membinasakan, yaitu pertama, terkutuklah orang yang berbuat liwat atau laki-laki bercinta dengan laki-laki. 2. Terkutuklah orang yang menyembelih tidak karena Allah. 3. Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan binatang. 4. Terkutuklah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. 5. Terkutuklah orang yang kawin dengan wanita yang dirangkap dengan putrinya atau ibunya dikawini dan anaknya dikawini pula. 6. Terkutuklah orang yang merusak tanda-tanda atau batas kepemilikan di bumi. 7. Terkutuklah orang yang mengaku hubungan maula atau majikan kepada orang yang bukan maula yang memerdekakannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah berani membantah kedua orang tua. Perlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, maka kalian pun akan semakin dekat dengan surga. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mendapatkan halangan untuk masuk surga. Setiap manusia di muka bumi ini pastinya ingin menjadi penghuni surga. Di sana adalah tempat yang sangat indah yang dipenuhi dengan kenikmatan di dalamnya. Para penghuni surga pun akan hidup kekal abadi di dalam sana dan merasakan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Hal ini membuat banyak umat muslim berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan rajin dalam beribadah agar bisa menjadi salah satu penghuni surga di akhirat nanti. Siapa saja bisa masuk surga kecuali seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. 3 macam dosa yang diharamkan Allah bagi yang melakukannya untuk masuk surga, yaitu 1. Orang yang selalu mabuk-mabukan atau minum khamar.
2 orang yang mendurhakai ibu dan ayahnya, dan 3 germo atau orang yang biarkan istrinya melacur atau orang yang sengaja memelihara pelacur. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Al-Hakim. Bagi para anak yang durhaka, mereka tidak akan pernah mencium wangi surga. Neraka pun akan menjadi tempat mereka disiksa hingga hancur lebur, hingga dibangkitkan kembali untuk merasakan siksaan tersebut berulang-ulang. Betapa mengerikan, sahabat beriman. Pahala akan menghilang. Setiap kita melakukan perbuatan baik di dunia ini, maka pahala akan kita dapatkan. Hal ini pun akan menjadi bekal di akhirat nanti. Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan, maka semakin dekat diri kita untuk menjadi salah satu penghuni surga. Sekecil apapun amalan baik yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan memberikan balasan berkali-kali lipat banyaknya. Hal ini bisa membuat diri kita mendapatkan banyak rezeki, keberkahan, dan kemudahan selama hidup di dunia ini. Namun semua itu pun akan hilang secara perlahan jika kita durhaka kepada orang tua. Hal ini dijelaskan dalam hadis. 3 macam dosa yang akan menyanyiakan segala amal-amal lainnya, yaitu syirik atau mempersekutukan Allah, durhaka kepada ayah ibu, dan lari dari medan perang. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW selalu mengajarkan untuk menghormati kedua orang tua kita. Sekali saja kita menyakiti hati orang tua, maka azab Allah Ta'ala akan menimpa diri kita. Selama hidup di dunia, berbagai macam kesulitan pun akan kita rasakan. Bahkan di akhirat pun, para anak durhaka akan disiksa dengan sangat pedih dan tidak mendapatkan ampunan. Cahaya kesalehan akan memudar. Sahabat beriman, sebagai umat muslim kita pun harus bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hal ini dilakukan dengan cara mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tentunya hal ini mudah didengar tapi sulit untuk dilakukan. Setan yang ada di sekitar kita pun pasti akan selalu menggoda umat manusia untuk melakukan perbuatan dosa yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Mereka akan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam hati dan pikiran kita untuk merayu diri kita. Durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan dosa yang dapat menghilangkan cahaya kesalehan dalam diri kita ini. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Peliharalah hubungan dengan teman-teman yang dicintai kedua orang tuamu. Janganlah kamu memutuskannya, sebab apabila hubungan itu terputus, Allah akan memadamkan nur cahayamu. Hadis riwayat Bukhari. Saat kita durhaka kepada orang tua, maka kita sudah mengikuti apa kemauan setan. Mereka pun berhasil menjebak kita untuk menjauhkan diri kita dari Allah Ta'ala dan juga surga. Mendapatkan azab yang amat pedih. Azab Allah Ta'ala sangatlah pedih. Tidak akan ada yang bisa menahan segala siksaan yang diberikan olehnya. Semua itu pun dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para pendosa selama hidup di dunia. Salah satu perbuatan dosa yang akan diberikan azab yang amat pedih oleh Allah Ta'ala adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka sendiri, sahabat beriman, menjadi dosa yang sangat besar. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan turun kepada para anak yang durhaka. Mereka akan secepatnya diberikan azab tersebut. Maka saat hidup di dunia pun mereka akan mendapatkannya. Seperti dijelaskan dalam hadis, takkan ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan azabnya di dunia di samping juga di akhirat kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Abu Daud. Sungguh sangat besar dosa durhaka kepada orang tua. Kita pun telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik kita dari kecil hingga dewasa. Sangat tidak mempunyai hati nurani jika kita durhaka kepada orang tua kita. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian tidak takut akan azab dan siksa Allah Ta'ala? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.